Mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu ya. Baik ikhwan maupun akhwatnya, jika ada yang mau bertanya fadhol, jika ada yang mau bertanya kita buat kesempatan. Ada? Akhwatnya? Kalau ada silahkan ambil mic-nya untuk bertanya langsung bisa. Baik, ikhwannya tidak ada? Paham semua ya? Ilham, paham Ilham? Baik, kalau begitu tidak ada? Baik. Pilihan yang lebih masyhur dari pendapat ketiga ini kita bisa ambil atau dibaca di mana saja? Apa ini? Yang mana? Yang apa maksudnya apa ini? Yang kan sekarang Ustaz Mukil ini yang lebih roji. Ini Baik. lebih rojinya bisa kita baca di mana? Tadi, Ikhwan, nah, ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Tadi kita sudah membahas ya, pembahasan fikih. Kita sudah paparkan dalil-dalil para ulama kita berkaitan dengan masalah ini dan juga wajhul istidlal, sudut pandang pendalilan daripada ulama kita. Ya. Tentunya setelah seharusnya memang kalau kita bahas masalah fikih khilaf seperti yang kita paparkan ini, kita harus kedepankan semua argumen dan pada titiknya ya, saya atau pemapar materi itu akan menguatkan pendapat yang lebih rajih. Baik. Adapun pertanyaan antum dari mana kita ambil itu yang apa? Dari mana saya bisa kuatkan? Ya tentu kita kuatkan pendapat mana yang rajih, kita lihat daripada dalil-dalil yang ada dengan kaidah para ulama yang sudah diajarkan kepada kita semuanya, terutama makanya usul fikih ya. Itulah faedah dan manfaat daripada antum mempelajari ilmu usul fikih ya. Yaitu apa? Supaya kita tahu ya antara dalil-dalil para ulama semuanya. Jadi kita tahu levelnya bagaimana dan juga kita tahu mana yang lebih condong pada kebenaran ya menurut zon kita ya. Dan ini yang saya keluarkan pendapat yang rajih dalam pembahasan kita tadi, hukum madmadah dan istinsyaq. Pendapat siapa yang rajih saya kuatkan tadi? Jumhur ulama. Bahwasanya hukumnya sunnah. Ya, karena kenapa? Kenapa saya katakan pendapat jumhur yang kuat? Karena ayat Al-Qur'an jelas-jelas dengan mantuk tegas mengatakan apa? Wajib cuma 4. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain daripada hadis Rifa'ah bin Rafi' ya, yang Nabi tentang salah seorang sahabat yang buruk sholatnya ya, yang diulangi suruh ulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali sholat suruh ulangi, sesungguhnya engkau belum sholat, sampai beliau mengatakan, ya Rasulullah ya ajarkan saya tidak tahu lagi cara sholat yang benar. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada beliau ya, bahwasanya apabila kamu mau sholat maka cucilah wajahmu, kemudian cuci kedua tanganmu sampai ke siku dan usaplah rambutmu dan juga cucilah kedua kakimu. Dan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, ya, jika kamu mau sholat maka ya berwudulah sebagaimana Allah perintahkan, sebagaimana yang Allah perintahkan. Baik. Penjelasannya mana? Ya, Allah sudah menjelaskan secara jelas tentang wudu. Baik, ini dalil-dalil penguat semua yang menjelaskan tentang bahwasanya pendapat jumhur adalah rajih. Nah, kita tidak pungkiri tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwasanya itu perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum asal daripada amr adalah wujub, tapi di situ kita memiliki dalil yang memalingkan daripada makna wajib kepada makna mandub. Karena salah satu makna daripada amr itu adalah mandub. Ya, itu level amr ya. Hukum asalnya wajib tapi bisa turun kepada mandub apabila ada dalil yang menjelaskan ya, yang menguatkan atau atas argumen kita tadi. Dan kita punya dalil ayat Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian jumhur ya, mazhab Hanabilah mengatakan bahwasanya ya ayat hadis Nabi ini tidak berkontradiktif, gitu kan? Kita kan kadang-kadang kontradiktif. Mereka mengatakan tidak kontradiktif. Karena mereka mengatakan hadis ini ingin menjelaskan mujmal, sesuatu yang masih umum dalam ayat. Ada lafaz yang umum yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Apa itu? Wajah. Faghsilu wujuhakum. Cuci wajah kalian. Baik. Menurut mereka, hadis ini mau menjelaskan apa?
ayat Al-Quran tentang wajah yang dibasuh. Berarti termasuk hidung dan juga masukkan air dalam hidung dan juga kumur-kumur. Tapi kita jawab argumentasi daripada Hanabila, kita katakan bahwasanya wajah sudah jelas ma'ruf fil lugha. Ya, wajah sudah jelas dalam bahasa. Ya. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Wajah dalam bahasa Arab itu adalah apa yang kita gunakan untuk saling berhadapan. Itu dia wajah. Ya, adapun sesuatu yang di dalam itu tidak dikategorikan wajah. Baik. Jadi dari sudut pandang lugha, wajah itu tidak dimaksudkan dalam hal yang masuk bagian dalam. Tapi wajah itu adalah sesuatu yang kita gunakan untuk saling berhadapan. Jadi dalil jumhur dalam hal ini lebih kuat daripada dari mazhab Hanabila. Wallahu a'lam bishawab, dan saya lebih condong pada pendapat jumhur yang mengatakan sunnah. Tapi sekali lagi, bukan berarti kita berwudu kita tinggalkan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi tidak begitu. Ya. Penjelasan para ulama tidak seperti yang kita maksudkan seperti itu. Tapi ini yang perlu kita perhatikan ya ikhwan. Baik, ya, sekali satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi yang digunakan untuk ulama Hanabila, ya, atau salah satu dalil yang menjelaskan tentang istinsyaq tadi, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baligh fil istinsyaqi illa idza kunta sha'iman. Ya. Bersungguh-sungguhlah dalam melakukan istinsyaq kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Tadi imam bertanya, ya. Beliau membaca ada dalam kitab Syarh Bidayatul Mujtahid, mu'allif mengatakan bahwasanya di sini ada kaidah yang disusun oleh para ulama. Dari hadis ini ada kaidah yang diambil oleh para ulama dan daripada hadis-hadis yang lainnya. Nabi mengatakan, bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung ketika berwudu kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Beliau mengatakan dari dalil ini para ulama mengambil satu kaidah, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak sesuatu mafsadah itu lebih dikedepankan daripada mengambil suatu manfaat. Dari mana? Coba kita lihat. Nah, istinsyaq itu adalah sesuatu bersungguh-sungguh. Nabi SAW memerintahkan kita untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam istinsyaq. Itu manfaat. Ya, ternyata kalau kita lihat setelah perkembangan daripada ilmu kedokteran juga, ya, kalau antum lihat sekarang pakai ada pengobatan dengan cara apa namanya itu? Gurah. Ya, mereka mengambil itu daripada apa? Metode dorong teliti daripada apa? Hadis istinsyaq. Ada faidah, ya. Ada faidah yang kita dapatkan daripada kita menghirup air masuk ke dalam hidung. Baik, di situ ada manfaat. Tentunya Nabi, kenapa? Karena ketika Nabi memerintahkan pasti ada manfaatnya, walaupun kita tahu ataupun kita tidak tahu. Baik, akan tetapi ketika berpuasa Nabi melarang jangan terlalu berlebihan. Tapi kenapa? Karena akan ada mafsadah, yaitu batalnya puasa. Makanya kaidah yang dibuat oleh para ulama darul mafasid, menolak keburukan. Di situ tadi mana? Kalau dalam contoh kasus tadi itu yaitu membatalkan puasa. Muqaddamun, lebih kita dahulukan min jalbil masalih daripada mengambil suatu manfaat atau maslahat. Baik. Kita lanjutkan lagi ya. Berkaitan dengan ini, siapa yang baca? Pagi antum. Baik. المسألة الرابعة من تحديد المحل. اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، واختلفوا منه في ثلاثة مواضع: في غسل البياض الذي بين العذار والأذن، في غسل من سدل من اللحية، وفي تخليل اللحية. فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه، وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحي، فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال. وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه. Baik, sekarang kita masuk ya pada masalah yang keempat, min tahdidil mahal, ya.
menjelaskan batasan daripada tempat wajah. Maksudnya mana batasan wajah? Ya, tentang membasuh wajah. Mana itu wajah? Mana batasan daripada wajah? Baik. Ya, wajah itu mana? Min manabitus sya'ab, dari tempat tumbuhnya rambut. Ini dia. Ya. Ini batas tumbuhnya rambutnya kita. Ya. Sampai apa? Ila muntaha lihyaini, ya, sampai di apa ini bahasanya? Dagu ya. Itu dia panjangnya wajah. Ya, dari sini sampai ke sini. Adapun lebarnya dia dari uzuni, minal uzuni ilal uzuni. Ya. Itu dia wajah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan para ulama berkaitan dengan masa wajah. Ittafaqal ulama. Ya, para ulama telah sepakat, ijma. Ya, ittifaq sini maksudnya ijma. Anna ghuslal wajhi bil jumlati min fara'idil wudu. Ya, bahwasanya membasuh wajah secara umum itu masuk dalam kategori fardu wudu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu wujuhakum." Cucilah wajah-wajah kalian. Wakhtalafu minhu fi thalathati mawadhi'ah, dan para ulama berselisih pendapat tentang 3 tempat berkaitan dengan wajah yang ada di wajah. Pertama, fi ghuslil bayadil ladzi bainal izari wal udhun, yaitu hukum tempat yang pertama yang jadi perselisihan para ulama tentang hukum mencuci bagian putih yang ada di antara apa yang namanya ini kita cambang ya. Apa namanya? Patiga ya. Apa namanya gini? Cambang itu yang di sini. Ini apa namanya? Hah? Ini cambang ya? Ini cambang ya? Kalau bilang 43, kalau kita masih kecil saya bilang saya 43 kita ini. Karena disuka diksi begini tuh. Ya ini dia. Jadi antara daerah kawasan yang putih antara ini cambang dengan telinga. Jadi yang ini dia. Ini yang ini ya? Ini kan antara ini kan? Ini rambut. Cambang kita, kemudian setelah ini kan ada kawasan putih yang tidak ada rambutnya, baru telinga. Ini dia. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama salah satunya. Ya, kawasan ini yang kita ini apakah dicuci atau tidak? Baik. Kemudian wa fi ghusli man sadala min al-lihya. Kemudian tentang hukum mencuci jenggot ya jenggot yang panjang ya. Maksudnya jenggot yang menurun ya. Yang turun ke bawah. Wa fi takhlilil lihya, dan juga dalam mengurai-nguraikan jenggot. Ya, maksudnya mengurai-ngurai itu di di sela-sela ya, mensela-sela jenggot. Baik. Kemudian beliau menyebutkan fal masyhur min madhhab Malik annahu laysa al bayadul ladzi bainal izari wal udhuni min al wajhi. Pendapat yang masyhur daripada Imam Malik rahimahullahu taala bahwasanya ini al bayad ya, yang berada di antara izar dan udhun itu bukan wajah. Ya. Ini pendapat yang masyhur dalam mazhab Malikiyah. Ini bukan termasuk wajah. Kayak ini tidak dikategorikan sebagai wajah. Wa qad qila fil madhhabi bil farqi bainal amradi wal multahi. Wa qad qila. Ya, di situ beliau mendatangkan sirah tamrid, majhul. Ya. Berarti menunjukkan ketika antum membaca kalimat-kalimat para ulama, dia sudah mendatangkan sirah tamrid atau majhul, sesuatu yang dikatakan begitu ya, bukan mengatakan. Itu namanya sirah majhul ya. Kalau artinya, itu berarti antum sudah perhatikan tanbih. Di situ berarti menurut pendapat yang lemah dalam mazhab. Kalau sudah dikatakan ada kila itu sudah antum sudah berarti ini kurang pendapat yang lemah. Dan sungguh telah dikatakan dalam mazhab, maksudnya mazhab Maliki, bil farqi bainal amrodi wal multahi. Ya, itu dibedakan antara orang yang tidak punya jenggot dengan yang punya jenggot. Jadi ya, sebagian pendapat daripada Maliki ya, tapi pendapat yang lemah. Ada mengatakan kalau orang itu tidak punya jenggot ya, isinya polos, maka berarti al-bayad ini termasuk daripada wajah. Ya. Kalau ada berarti ini tidak masuk daripada wajah.
Tapi mereka tidak mendatangkan dalil. Apa alasannya? Ya. Hanya alasannya karena katanya ada pembatas rambut ini. Ya. Jadi rambut ini ketika ada pembatas ini, maka ini seakan-akan memisahkan antara wajah ini dengan ini terpisah dia. Tapi kalau tidak ada ini rambut, maka bersatu. Ya. Tapi ini pendapat yang sekali lagi pendapat disebutkan juga sama Imam Ibn Rushd bahwasanya qad qila, yang menunjukkan lemahnya pendapat tersebut. Fayakunu fil madhhabi fi dzalika satu aqwal. Jadi dalam mazhab Malikiyah dalam hal ini ada 3 pendapat. Pertama yang bersamaan dengan jumhur. Ya. Salah satu pendapatnya dalam mazhab Malikiyah itu sama dengan jumhur, mengatakan bahwasanya itu bagian daripada wajah. Ya, sebagiannya lagi mengatakan ya, dalam pendapat yang lain yang masyhur itu mengatakan bahwasanya bukan daripada wajah. Kemudian pendapat yang ketiga daripada mazhab Malikiyah membedakan antara orang berjenggot dengan yang tidak berjenggot. Kemudian beliau mengatakan, ya, wa qala Abu Hanifah wa Syafi'i huwa min al-wajhi. Perhatikan di sini lagi, beliau cuma menyebutkan 2 mazhab ulama, yaitu siapa? Abu Hanifah dan Syafi'i, Imam Syafi'i. Beliau tidak menyebutkan Imam Ahmad. Padahal juga dalam saya ini adalah pendapat daripada mazhab Hambali. Imam Ahmad pun berpendapat, ya, jumhur ulama, ya, Hanafiyah, Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah dengan Hanabilah berpendapat bahwasanya al-bayad, ya, ini termasuk daripada wajah. Jadi wajah itu sampai telinga. Ya. Baik, telinga sampai telinga. Ini pendapat daripada jumhur ulama. Kemudian beliau mengatakan, adapun ya, yang terurai daripada jenggot, ya. Dan perhatikan nanti masalah jenggot juga. Di sini yang dibahas ini mansadala minal lihya. Mansadala minal lihya itu adalah jenggot yang kathif, yang tebal, ya, yang banyak. Bukan jenggot yang khafif. Ya. Nanti akan disebutkan oleh pembahasannya masalah jenggot yang tebal dengan jenggot yang tipis. Baik, ya. Adapun apa yang terurai daripada jenggot, fadzahaba Malik, maka Imam Malik berpendapat ila wujubi imraril ma'i alaihi, wajibnya menjalankan air di atas jenggot tersebut. Maksudnya dibasah, ya. Walam yujibhu Abu Hanifah wala Syafi'i fi ahadi qawlaihi, dan tidak diwajibkan oleh Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i daripada salah satu ucapan beliau. Berarti di sini ada 2 pendapat daripada Imam Syafi'i yang mengatakan wajib dan juga mengatakan tidak wajib. Tapi ya, ini bukan yang mu'tamad. Ya, dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamadnya itu adalah sama dengan Imam Malik. Begitu juga Imam Ahmad mengatakan wajib untuk membasuh membasuh jenggot. Wa sabab ikhtilafin fi hataini mas'alataini, dan sebab perselisihan para ulama dalam 2 masalah ini, masalah tadi al-bayad dengan tahlil mansad dalam lihya, ya, jenggot, membasuh jenggot, ya. Itu sebab perselisihan mereka wa khifa'u tanawuli ismil wajhi li hadainil mawdi'aini. Itu samarnya penamaan nama wajah pada 2 tempat tadi, ya. Itu apakah yang dikatakan wajah ataukah tidak? Kalau wajah, secara para ulama sepakat wajah itu wajib dibasuh karena berdasarkan ayat Al-Quran. Hanya saja ya, 3 tadi tempat yang dibahas ini karena di situ ada kesamaran. Apakah ini dikategorikan wajah ataukah tidak? Ya. Ataukah tidak? Ya. Hal yatanawaluhuma aw la yatanawaluhuma. Baik. Kemudian beliau siapa lagi baca? Ya. Wa amma tafdilul lihiyati wa madhhabu Malik annahu laysa wajiban, wa bihi qala Abu Hanifah wa Syafi'i fi al-wudu'i wa aujabahu Ibnu Abdul Hakim min ashabi Malik. Wa sababu ikhtilafihim fi dhalika ikhtilafuhum fi sihhati al-athar allati ورد فيها الأمر بتقليل اللحية، والأكثر على أنها غير صحيحة، مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس في شيء منها تقليل. Baik, ya, sekarang pembahasan tentang menyelah-nyelah jenggot. Jumhur ulama daripada mazhab siapa? Semua 4 mazhab mengatakan sunnah.
Ya, tahlilul ziya menyela-nyela jenggot itu adalah sunnah. Ini mazhab daripada Imam Malik. Ya, begitu juga mazhab Syafi'i dan juga mazhab Imam Abu Hanifah dan juga ini adalah mazhab Imam Ahmad. Ya, bahwasanya menyela-nyela jenggot itu adalah hukumnya sunnah. Ya. Karena hadis-hadis yang datang menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan tentang menyela-nyela jenggot. Ya. Baik. Beliau mengatakan sebab ikhtilaf ada sihhatul athar. Ya, tentang perselisihan para ulama. Ya, masalah apa? Jadi, sebagian ulama ada mengatakan bahwasanya itu adalah wajib. Ya. Sebagian ulama. Ya, di sini Abdul Hakam bin Ashabil Malik, sebagian daripada ulama-ulama Malikiyah mengatakan itu adalah wajib. Sebab terjadi perselisihan di situ adalah perselisihan mereka dalam sahihnya hadis yang datang berkaitan dengan perintah untuk menyela-nyela jenggot. Ya. Mayoritas hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, tidak sahih kata beliau. Ma'ana al-athar sihah allati ya, sementara hadis yang benar yang sahih yang datang tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa fihi syai'un minha at-takhlil, itu tidak ada menjelaskan tentang menyela-nyela jenggot. Baik, ya, ini pendapat daripada jumhur ulama berkaitan dengan hukum menyela-nyela jenggot. Baik. Ya. Dan itu ada lagi yang bertanyakan? Bahasan itu bisa masuk lagi dalam Mala yatimul wajib illa bihi fa wajib. Baik, antum memasukkan dari sudut pandang mana? Apa? Bukan tadi udah tapi tentang ini. Tentang ini? Oh, yang bayat ini? Baik, tentang bayat tadi kayaknya itu tidak masuk di situ karena sumber perselisihannya para ulama tadi masalah wajah. Mana batasan wajah? Baik. Kalau jumhur ulama mengatakan wajah ini termasuk wajah. Naam, antum bisa gunakan kaidah tadi. Malatimul wajib illa bihi fa wajib. Tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya, maka dia wajib. Maka tidak sempurna untuk membasuh wajah kecuali dengan membasuh ini, maka ini berarti wajib. Tapi bukan itu dia. Ya. Duduk permasalahan antara jumhur ulama dengan ulama-ulama Malikiyah bukan di situ. Ya, bukan pembahasan masalah itu, tapi pembahasannya tentang batasan wajah. Itu dia. Ya. Baik. Baik ya. Pendapat masyhur ya lebih identik kita mengatakan dia mu'tamad. Ya, walaupun tidak mesti. Yang intinya masyhur itu berarti itu yang apa? Yang terkenal dalam mazhab. Ya. Itu yang terkenal dalam mazhab. Tetapi untuk kita mengatakan apakah dia bukan itu yang mu'tamad, yang jelasnya masyhur itu identik dengan mu'tamad. Ya, tapi belum harus pasti. Ya, untuk kita mengatakan bahwasanya pendapat ini yang bukan mu'tamad, itu kita harus kembali kepada pendapat ulama mazhab itu sendiri. Baik ya. Ada lagi? Para ulama hadis ini berbeda pendapat tentang definisi tentang membasuh dan definisi al-ghusl dan masak, berbeda pendapat dalam yang mana itu? Tentang membasuh dan mencuci. Apakah mereka berbeda pendapat tentang membasuh dan mencuci? Mengusap? Yang dalam masalah basuh apa ini dia dulu? Karena anak pernah dengar pembahasan mana dikatakan membasuh dan mencuci tak beda. Mana dikatakan membasuh itu dia cukup tidak menetes air. Baik, sekarang begini, ya, ini masalah kita gunakan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab, ya, yang diperintahkan itu adalah al-ghusl wal masah. Tinggal kita terjemahkan ke bahasa Indonesia kita. Kalau al-ghusl itu mencuci. Baik. Kalau al-masah itu mengusap. Pertanyaannya sekarang, ya, bahasa membasuh itu masuk di mana dia? Mencuci ataukah mengusap? Nah, yang jelasnya dalam Al-Quran itu yang diperintahkan kita dari 4 yang Allah perintahkan itu 3 mencuci, pakai ghasl. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu, cucilah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga cuci tangan kalian sampai ke siku. Cuci. Kemudian setelah itu pindah ke kepala, wamsahu, bukan ghasl.
Ya. Kemudian usap kepala kalian. Ya. Kemudian pindah ke kaki itu apa? Cuci lagi dan cucilah kaki kalian. Berkaitan dengan pertanyaan Anggum tadi. Ya. Nah, kalau untuk cuci, perhatikan. Apa perbedaannya mencuci dengan memasak? Mencuci itu harus ada air. Ya. Harus ada air yang air kan mengalir. Ya. Tidak bisa antum ketika mau mencuci wajah, antum cuma masukkan tangan antum ke dalam ember yang ada airnya, kemudian setelah itu antum angkat begini, kemudian mengusap wajah. Itu bukan mencuci namanya. Ya. Jadi antum harus datangkan air. Ya. Antum ambil air. Ya. Antum ambil air, mau banyak mau sedikit, yang jelasnya ada air yang mengalir daripada cucian antum tadi, ada air yang jatuh. Kalau antum cuma mengusap, antum tidak ada air yang melekat di tangan, hanya basah saja. Ya, tidak ada air. Baik. Kemudian ketika antum usap wajah, tidak ada air yang jatuh. Makanya perhatikan ya ikhwan, zaman sekarang ini ada orang yang suka menggunakan sekarang. Memang ya, sekarang pakai spray. Ya. Perhatikan, ini banyak diterapkan oleh jamaah-jamaah umroh. Terkhusus lagi yang saya sering ketemu itu jamaah Singapura. Ya. Jamaah Singapura. Ya. Ternyata di Indonesia sudah mulai juga berkembang ini. Ya. Penggunaan spray. Karena ada momen-momen yang memang mereka itu kadang seperti dalam pesawat gitu kan. Tapi sebenarnya tidak masalah. Ya. Antum pakai spray datangkan, tapi antum harus ketahui ketika antum mengusap, ya, antum melakukan wudu, maka harus bedakan ya, mencuci wajah dengan mengusap kepala. Ya, jangan cuma basahkan tangan begini. Kalau biasanya ada orang yang mungkin pakai spray cuma dia basahkan tangannya, air tidak ada yang jatuh, hanya basah tangannya, baru dia mencuci wajahnya begini, tidak sah wudunya. Ya. Kecuali antum ambil air, ada air di tangan, ya, ada air di tangan, mau banyak mau sedikit, kemudian antum usapkan, ada air yang mengalir, baru antum ratakan. Itu tidak masalah. Ya. Begitu juga dengan apa? Begitu juga dengan tangan. Ya. Jangan cuma spray tak, hanya basah sedikit, begini, tidak ada, hanya basah saja tangan. Kemudian begini. Ya. Tidak sah wudunya, karena perintah berwudu itu adalah ketika wajah, tangan dan kaki itu dia dengan cuci, bukan dengan masah. Ya. Yang itu mungkin antum maksud tadi. Ya. Bukan dengan membasuh, bukan dengan mengusap. Ya, tapi kalau ada air, ya, makanya kalau saya kadang beritahu para jamaah, kalau memang mau pakai spray, tuangkan air di tangan. Ya. Kemudian gunakan untuk mengusap tangan. Ada air, dia pasti ada yang menetes. Kalau tidak ada yang menetes itu berarti bukan mencuci. Ya, karena namanya mencuci itu pasti ada bekas air cucian. Ya. Kalau tidak ada, berarti itu mengusap. Dan itu tidak sah wudu orang tersebut. Kecuali, makanya kalau kepala, ya, cara yang benar antum berwudu ketika mengusap kepala itu jangan ambil air begini, ada air di tangan antum baru antum siram. Ya, begini, basah kepala antum. Itu kurang tepat. Bukan begitu. Tapi apa? Dia apa? Manusia tangan, dia kosong air. Jadi antum jangan kumpulkan air baru antum masukin kepala antum. Ya. Antum basahkan saja tangan antum, baru sudah antum usap. Ya. Itu dia masah. Tahu dia? Ya udah, itu aja. Silakan. Dia sampulkan ya. Ini kayaknya bukan orang bunuh, itu orang cuci muka, itu salah lihat kayaknya. Hah? Iya mungkin antum. Baik, dia berwudu? Baik, dia sambil cuci muka. Dia pakai baru tidak sah wudunya karena itu bukan lagi air apa? Bukan air mutlak. Ya, tidak, itu airnya yang tercampur sabun itu bukan lagi air suci, bukan lagi air mencucikan maksudnya. Bukan lagi tohur. Ya. Dia cuma suci tapi tidak dapat mensucikan. Nanti kita pembahasan air, ada syarat-syarat air yang bisa digunakan untuk bersuci, tidak semua. Ya, air yang sudah tercampur sabun, ya, dan merubah sifat daripada air tersebut, maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Dia tetap air suci tapi tidak mensucikan. Sementara air yang digunakan untuk bersuci itu harus air mutlak, ya, atau yang disebut oleh para ulama tohurun.
Baik. اختلف العلماء في معنى البيان هل معنى البيان رجع إلى دليل اللغوية؟ نعم طبعا هذا اختلاف العلماء في معنى البياض هذا يرجع إلى معنى اللغة في الوجه والمؤلف لم يذكر في لا يذكر هذا يرجع إلى اللغة طبعا ما يذكر هنا ولكن هو يرجع إلى اللغة ما معنى الوجه في اللغة وكذلك عندما اختلاف العلماء في هذا استنشاق والمضمضة أن حنابلة أدخلوا من الوجه في باطن الوجه وهم يعتبرونها من الوجه أما الجمهور ما يقولون هذا. Baik. Ada lagi? Tapi pertanyaan Ustaz kita tadi, beliau tanyakan apakah perselisihan para ulama tadi di sini ya, masalah bayak yang ini antara telinga dengan cambang ini ya, perselisihan para ulama itu kembali dari sudut pandang apa? Ya, itu kita beliau anukan apakah itu sudut pandang lugah? Nah, itu dari sudut pandang lugah. Ya, tentang apa itu wajah. Ya. Dia kembali pada seperti pembahasan-pembahasan yang tadi itu tidak berbicara kembali pada dalil, tetapi berbicaranya kepada kembali pada lugah. Sebagaimana tadi ikhtilafnya juga para ulama tentang wajah, tentang pembahasan istinsyaq. Apakah wajah itu masuk dalam kategori wajah itu adalah masuk yang batinil wajah gitu yang ada di dalam ataukah cuma yang zahir. Ya. Tapi yang namanya lugah itu adalah yang berada di luar, tidak yang masuk ke dalam. Baik, satu lagi sebelum kita lanjutkan. Bagaimana dengan adanya seorang misalnya dia sudah maksimal mendengarkan penjelasan para ulama, kemudian dia harus memilih pilihan di antara dua pilihan, tapi keadaannya saat itu sama-sama kuat, maksudnya dari pribadinya, Dari pribadi dia. 50-50 sana. Kira-kira bagaimana keadaannya? Baik. Yang pertama, yang kedua. Yang kedua, setelah keadaan seperti itu, dia memilih antara salah satu pilihan itu dengan dia datangkan pemahaman bahwa pilihan yang dia pilih memberikan manfaat yang positif untuk kehidupan, sehingga dia memilih yang kira-kira kaidah seperti itu bisa diperhatikan. Baik, ya sekarang pertanyaan bagaimana kalau ada orang ya, setelah mendengarkan pemaparan daripada dalil dari para ulama tentang suatu permasalahan, tapi ternyata ya, pada orang tersebut tidak ada kecondongan pada satu pendapat, ya pokoknya 50-50 lah, 50-50, ya tidak ada yang 51. Baik, anak tanya dulu antum, ada nggak orang seperti ini? Perhatikan, ketika antum mengkaji suatu permasalahan dan antum mendengarkan, gitu kan, dengan seksama, setahu saya dan adatnya orang, pasti dia memiliki kecondongan pada suatu pendapat. Ya. Kalau dia tidak memahami, dia masih bingung pada suatu pendapat, berarti dia tidak memahami, dia tidak memperhatikan secara seksama. Pasti. Ya, kalau selama ini yang kita dapat, karena namanya, kalau ketika dia 50-50, berarti 50-50, 50-50 berarti apa jadi? Nggak ada yang aneh, kan? Ya. Saya coba untuk merasa sendiri lah, ya. Ketika penjelasan tadi seperti begini, ya. Walaupun anda kuatkan pendapat jumhur, pasti antum memiliki kecondongan dalam pendapat yang ada. Walaupun itu kalau 50-50, berarti antum namanya syak. Itu antum ragu. Ya. Tapi kalau antum lihat, ya, kalau perbandingan 51 banding 49, berarti itu sudah zon 51-nya. Ya. Pasti ada kalau zon itu mulai dari angkatan 51 sampai ke 99. Semakin tinggi dia semakin kuat zonnya. Ya, mendekati derajat yakin. Ya, ada zon dhaif, ada zon yang lemah, ada zon yang mutawasit, ya, yang tengah-tengah. Ya. Kalau zon yang lemah itu tadi 51%. Ketika antum tadi kita bahas di sini, ternyata antum kok 11-12 ya. Ya. Ini maksudnya 11-12. Saya ya condong sedikit tapi beda, cuma mungkin condongan saya cuma 51%. Berarti itu zon. Antum sudah zon dan wajib antum amalkan zon tadi. Ya. Hanya memang zonnya antum sangat lemah sekali. Karena
Cuma berbeda satu angka dengan namanya syak, dengan waham. Ya, baik. Semakin naik, kalau mungkin 75%, ya itu kita katakan zon mutawassit ya, tengah-tengah lah. Ya, semakin naik mendekati angka 100, maka semakin kuat zon antum, maka dikatakan zon ghalib atau zon rajih. Baik. Baik, kalau pertanyaannya tadi, kalau ada orang yang ragu Ustaz, kemudian dia ternyata ada kemaslahatan buat apa dunianya gitu kan, mana yang dia ikuti? Dan bagaimana antum mau mengikuti sementara antum masih ragu? Paham gak maksudnya? Ya, jadi apa? Ya antum mau melakukan sesuatu, antum harus apa? Harus punya murajihnya gitu loh. Kenapa antum kuatkan? Bukan karena faktor duniawi, tapi karena faktor apa? Karena faktor dalilnya seperti apa lagi? Beda kalau masalah muamalah, perhatikan. Ya kawan, yang kita bahas sekarang, ini kesempatan yang baik untuk saya jelaskan sedikit ya. Perhatikan, kalau kita melihat pembahasan para ulama tentang masalah fikih, para ulama menulis fikih membagi bab-bab. Ya. Ada bab ibadah. Secara umum, ya, para ulama itu membagi apa? Garis besarnya ada babul ibadah, ada babul muamalah. Nanti ada juga babul jinayat ya. Ada juga bab nikah. Dan perhatikan, setiap masalah bab-bab dalam pembahasan masalah fikih itu punya kaidah yang berbeda daripada pembahasan yang lain. Dalam masalah sekarang pembahasan kita masalah ibadah. Ini sekarang kita bahas tentang fikih ibadah. Fikih ibadah yang antum harus tanamkan pada diri antum berkaitan dengan fikih ibadah adalah al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal daripada ibadah adalah haram, tidak boleh antum lakukan, tidak boleh antum kerjakan sampai datang dalil yang betul-betul menguatkan bolehnya melakukan ibadah tersebut. Ya. Dalil kaidah ini diambil oleh para ulama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Siapa yang melakukan perkara baru dalam melakukan sesuatu yang baru dalam perkara kami. Nabi mengatakan fi amrina hadza, perkara kami. Allah utus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan tentang perkara ukhrawi, perkara ibadah, bukan untuk membicarakan tentang perkara apa dunia tidak. Ya. Ini dia. Jadi perkaranya Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuannya adalah untuk mengajarkan manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Itu bukan mau mengajarkan cara tanam kurma, enggak. Makanya ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, coba lihat, ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi lihat kan di Mekah itu pada masa Nabi SAW penduduknya itu adalah pedagang, tidak ada petani. Mekah sampai sekarang saja sangat sulit kita mendapatkan pohon kurma di Mekah. Padahal pengairannya banyak. Di Madinah banyak pohon kurma, kebun-kebun kurma. Di Mekah sangat jarang, 1-2 pohon, itu pun kurus-kurus. Ya. Jarang sekali di Mekah sampai sekarang, apalagi pada masa Nabi SAW. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi lihat, banyak sekali pohon kurma. Ya. Lihat orang-orang Madinah, ketika datang musim kurma, keluar bakal buahnya, mereka manjat pohon kurma untuk mengawinkan betina dan jantannya seperti pohon salak. Jadi kalau itu jangan panjat, ya. Panjat untuk apa? Cari betinanya kemudian dikawinkan dengan jantannya. Ya, Nabi SAW lihat repot sekali, gitu kan? Manjat capek, pohon kurma tinggi. Ya. Berbahaya kalau jatuh, madetok. Ya. Kalau jatuh pohon kurma bahaya tuh. Ya, karena apa? Tidak seperti pohon kelapa. Pohon kurma itu ada kayu-kayunya begini dia. Antum jatuh tersangkut di situ. Kalau pohon kelapa mulus dia kan. Akhirnya apa kata Nabi SAW kepada para sahabatnya? Ya. Kenapa? Biarkan saja dia berbuah sendirinya. Tidak usah ditangkeh begitu, tidak usah dikawin-kawinkan. Akhirnya para sahabat mendengarkan ucapan Nabi SAW. Ya. Karena Rasulullah, siapa yang berani gitu kan? Ya. Nabi sudah berbicara, biarkan saya dia berbuah dengan sendirinya, tidak usah dikawin-kawinkan. Udah, akhirnya mereka tinggalkan. Ketika sudah mulai membesar, sudah tiba kan, semakin hari itu semakin makin muncul buahnya. Ternyata pohon-pohon kurma di kota Madinah tidak berbuah. Ya, datang mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, pohon-pohon kurma kami tidak berbuah. Nabi tanyakan kenapa dia berbuah pohon kurmanya?
Ya, karena tidak dikawinkan ya Rasulullah. Ya, engkau malah mengatakan kepada kami, kenapa? Biarkan saja berbuat dengan sendirinya. Jangan kira itu wahyu daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham daripada saya tentang perkara dunia kalian. Jadi perkaranya Nabi bukan membahas tentang akhirat, bukan membahas tentang dunia. Ya. Makanya sekali lagi ikhwan, masalah muamalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah turun mau mengajarkan bagaimana berdagang. Berdagang itu sudah ada pada masa sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akad-akad yang kita bahas dalam masalah fikih Islami itu semuanya sudah ada sebelum masanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada namanya salam, itu sudah ada sebelum datangnya Nabi. Ada namanya tijarah, ada namanya sewa menyewa, ada namanya mudharabah, ada namanya musyarakah, ya. Ada namanya lagi istisna. Itu sudah ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Nabi yang menciptakan itu semuanya, menunjukkan bahwasanya bukan itu urusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Nabi datang mendatangkan kaidah-kaidah, ya, supaya tidak terjadi namanya kezaliman dalam segi muamalah. Itu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian bermuamalah silakan, tapi ini kayaknya jangan sampai ada kezaliman, jangan ambil hartanya orang, jangan lakukan ini, jangan lakukan gharar. Tapi ikhwan, dan masalah ibadah, fikih ibadah ini hukum asalnya dia adalah haram. Kaidahnya ini dia. Ya. Makanya ketika ada orang melakukan suatu ibadah, tinggal tanyakan saja, simple. Ya. Mana dalil antum? Ya. Mana dalil antum? Antum mengatakan ini ibadah ini, mana dalilnya? Datangkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada dalil, sudah stop. Baik ya? Stop. Ya. Jangan dia yang nanti tanyakan antum mana dalil larangannya. Salah. Dalam masalah ibadah yang ditanya itu dalil pengamalannya, mana dalil untuk mengamalkan, bukan dalil mana larangannya. Salah. Ya, itu kaidah dalam masalah ibadah. Tapi kalau kau pinta muamalah terbalik 180 derajat. Ketika antum bahas masalah muamalah, antum jangan bawa kaidah muamalah, kaidah ibadah, antum bawa pergi di muamalah. Ini banyak sekarang kita seperti itu. Karena selama ini bahas masalah ibadah terus ibadah haram. Akhirnya di alam bawah sadarnya semuanya haram. Karena memang yang diberikan kita selama ini adalah haram. Ya. Akhirnya namanya kalau kita setiap hari diadukan haram di alam bawah sadarnya antum tertulis di situ haram. Ya. Makanya setiap pas antum haram, setiap haram, salah. Ketika bahas pindah pada muamalah, pindah pada pembahasan muamalah, kaidahnya beda. Kaidahnya adalah apa? Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal daripada muamalah adalah boleh. Ya, kalau antum mau mengharamkan masalah muamalah, antum perlu dalil. Ya. Jadi kalau tadi dalam fikih ibadah yang diminta adalah dalil untuk apa? Perintah mengerjakan. Kalau dalam fikih muamalah yang diminta adalah apa? Dalil keharaman. Jadi yang dituntut dalil, ya, yang dituntut dalil dalam masalah muamalah adalah orang yang melarang. Baik, ketika ada orang antum bilang begini, tidak boleh itu haram dalam masalah muamalah ya. Baik, jangan antum yang diminta dalilnya, mana dalilnya antum boleh lakukan begini? Salah. Tapi dia dituntut mana dalilnya antum mengharamkan. Ini ya, perhatikan ya. Jadi dua kayak ini antum harus paham. Kalau antum tidak pahami sini baik-baik, antum sambrahutan. Akhirnya ketika masuk pada masalah muamalah sedikit haram. Padahal ya ikhwan, ya. Apa? Islam itu agama yang mudah. Islam itu agama mudah. Ya, tidak ada agama yang paling memudahkan di dunia ini kecuali agama Islam. Dan kemudahan Islam itu didapatkan daripada dua tadi, ya, daripada muamalah dan daripada ibadah. Ya. Mudah sebenarnya Islam. Ya. Antum mungkin selama ini kita tidak, Islam kok sulit sekali. Ya karena memang kita yang tidak memahami Islam dengan benar. Ya. Kita yang tidak paham Islam secara benar. Dari mana sudut pandang Islam? Ya, kemudahan Islam dalam masalah ibadah. Saya bilang, antum mau memahami, mendapatkan kemudahan Islam itu pada dua sudut pandang. Ibadah yang berkaitan dengan akhirat kita dan muamalah berkaitan dengan dunia kita. Allah ingin memberikan kemudahan kita dari sudut pandang ibadah apa? Dengan cara
melarang melakukan ibadah tanpa ada tanpa dalil. Makanya orang-orang yang beribadah mengikuti dalil, mereka adalah orang yang paling mudah melakukan ibadah. Tidak perlu sulit dirinya, betul? Antum merasakan enggak? Sebelum antum kenal dakwah dulu saya itu mau sholat. Ketika tempat tinggal saya bilang, kenapa kau tidak sholat? Tasmin. Alasanku, saya cari alasan. Karena memang di kampung kita begitu. Tidak ada peciku, Bu. Peci. Tidak boleh. Dulu begitu. Tidak ada sejadah. Pusing sekali kita. Ya. Pusing sekali. Belum hafal Al-Fatihah, gitu kan? Ya. Kemudian, apalagi juga pembahasan masalah, ya, pembahasan yang lain. Jadi sulit dulu. Akhirnya kita banyak alasan untuk tidak sholat. Karena memang kita dipersulit. Tapi ternyata setelah kita paham agama, mudah ternyata itu. Ya. Dan di sini dia kemudahan Islam dari sudut pandang itu. Ya. Yaitu ketika Allah melarang kita melakukan ibadah, Nabi melarang kita melakukan haram sedikit lagi. Haram. Akhirnya sebutkan ketika awal Anda datang di Kendari, ya, tahun 2019 kalau saya tidak salah, salah satu pembahasan yang saya sering ditanyakan sama teman dulu itu tentang BPJS. Saya bilang sama teman, antum carikan saya pembahasannya, saya tidak paham itu BPJS. Dia carikan saya data tentang BPJS dari pemerintah semuanya. Kemudian kebetulan ya saya banyak ada buku-buku saya tentang asuransi, ya, asuransi ta'awun Sihi, sama namanya BPJS, asuransi ta'awun sihi, ya, asuransi tolong menolong kesehatan, BPJS. Baik, akhirnya kita kaji, ya. Dan saya sampai pada kesimpulan tentang hukum bolehnya BPJS berdasarkan data yang ada. Dan itu saya bilang Majma' Fiqh Islami, ya, termasuk ulama-ulama di Saudi membolehkan tentang yang dibolehkan adalah asuransi ta'awun sihi, ya, bukan asuransi tijari, bukan asuransi konvensional. Ya, di situ sangat jelas perbedaannya. Baik. Setelah simpelnya apa? Setelah selesai pembahasan ini, berapa banyak ikhwan-ikhwan yang setelah mendengarkan penjelasan ini itu seperti burung yang habis keluar daripada sangkar. Wah. Ternyata ini dia pembahasannya. Ya, akhirnya apa? Buat BPJS. Baik, menunjukkan apa? Menunjukkan memang saya bilang, makanya saya mengatakan dalam pembahasan muamalah saya, ya, ketika antum mau mengharamkan sesuatu, jangan antum jangan minta kepada ana dalilnya tentang keharumannya. Ana yang ana minta antum datangkan dalil keharumannya. Karena itu adalah hukum asli daripada muamalah. Ya. Dan juga dalil yang antum harus datangkan. Jadi kaidah antum memahami masalah muamalah, pokoknya pahami kaidah terbalik daripada ibadah. Ya. Ketika antum mau membolehkan dalam masalah ibadah, ya, antum punya dalil, tapi dalilnya saya bilang dalil-dalil yang tidak kuat, ya. Hanya pokoknya asal kena saja. Apakah antum mengatakan mau melegalkan suatu ibadah karena mereka hanya punya dalil, bisa datangkan dalil? Saya tidak bisa dapatkan bahasa yang bagus, ya. Saya bilang sering saya mengatakan serempetan, asal kena gitu lah. Ya. Saya bilang tidak bisa. Ya. Kalau antum mau melegalkan suatu ibadah hanya karena mereka, kita katakan tidak boleh melakukan namanya tahlilan, haram hukumnya. Mereka mengatakan kita punya dalil. Dalil apa? Kata Nabi SAW, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Ada dalil mereka, tapi dalil yang asalkan. Maka begitu juga dalam pembahasan muamalah. Ketika antum punya, ya, antum mau mengharamkan suatu muamalah, antum harus datangkan dalil yang kuat, ya, untuk mengeluarkan sesuatu yang mubah, yang halal menjadi haram. Kalau cuma dalil-dalil yang setelahnya asal kena saja, saya bilang tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Baik, ini ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua hal tersebut yang antum harus pahami, khusus masalah ibadah dengan muamalah. Begitu juga nanti ketika antum pindah babul munakahat, ya, tentang pernikahan. Itu ada juga kaidah yang dibuat oleh para ulama. Ya. Antum harus konsisten dengan kaidah, makanya pahami kaidah yang dalam pembahasan tersebut dan pahami sebaik-baiknya. Ya. Baik. Sampai mana tadi? Kenapa tadi? Kok panjang sekali? Saya yang bertanya tadi. Antum habis waktu setengah jaman. Baik, sekarang kita selesaikan dulu. Rasul Yadain. Lanjut, yuk. Siapa yang baca? Sekarang baru ya? Siapa yang baca? Mana anunya? Kok lobet? Hah? Nggak bisa dipakai?
Bisa sih? Oh, baik, silakan. Kalau malam mengembangkan masalah dalam khamisatu min tahdidi usul yadain tabaqul ulama ala anna basal yadaini wa dhira'aini min furudil wudu'i fi qoulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq واختلفوا في دخول المرافق فيها فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها وذهب بعض أهل الظهير وبعض متأخر أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, ghuslul ya, masalatul khamisah min tahdid ghuslul yadain ya, tentang pembahasan mencuci tangan ya. Baik, di situ beliau menyebutkan ittafaqal ulama ya, ijma' para ulama. Ittafaq maksudnya ijma' ulama ala anna ghuslul yadaini wa dhira'aini min furudil wudu. Bahwasanya mencuci ya kedua tangan dan juga kedua siku, apa namanya? Tangan tadi ini apa nih? Ini apa nih kebahasannya? Lengan ya? Baik, ini lengan. Kalau ini siku kan? Ini tangan, lengan, siku. Jadi, jumhur ulama sepakat bahwasanya apa? Mencuci tangan dan juga lengan itu adalah termasuk daripada furudul wudu, ya. Wajib-wajibnya wudu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan kalian sampai ke siku. Baik. Wakhtalafu fi idkhalil marafiqi, dan para ulama berselisih pendapat tentang mencuci siku. Ya, siku. Jadi perselisihan para ulama itu adalah siku. Nah, apakah siku itu wajib untuk dicuci kena air? Ya, ataukah tidak? Kalau tadi tangan dengan lengan itu wajib, ijma' para ulama. Tapi ingat, kalau pembahasan siku di situ ada khilaf para ulama. Fadhhab jumhur Malik, Syafi'i, Abu Hanifah wa Ahmad. Belum saya sebutkan situ ya. Ya. Pendapat jumhur ulama daripada 4 mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan ya Hanabilah mengatakan ila wujubi idkhaliha, bahasanya wajib untuk mencuci siku. Wa dhahaba ba'du ahli zahir, dan juga berpendapat sebagian ulama zahiriyah dan sebagian daripada ya mazhab Malikiyah, ulama-ulama Malikiyah dan juga Imam At-Tabari ya, Ibnu Jarir At-Tabari ila annahu la yajibu idkhaluha fil ghusl, bahwasanya siku itu tidak wajib untuk dicuci. Baik. Sekarang siapa yang baca sababul ikhtilaf? Lanjut. As-sababu fi ikhtilafihim fi dzalik al-istiraq alladhi bi harfi ila wa fi idmil yadi في كلام العرب وذلك أن حرف إلى مرة يدل على في كلام العرب على الغاية ومرة يكون بمعنى مع واليد أيضا في كلام العرب تطلق على 3 معاني على الكف فقط وعلى الكف الذراع والذراع وعلى الكف والذراع والعدود فمن جعل إلى بمعنى مع أو فهم من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في غسل ومن فهم فهم من إلى الغاية ومن اليد ما دون المرافق ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود لم يدخلهما في الغسل. Baik. Ya, kemudian beliau menyebutkan sebab khilafnya para ulama dalam masalah apakah siku itu masuk dalam anggota tubuh yang wajib dibasuh ataukah tidak. Saya perhatikan sebabnya dari mana sebab khilafnya? Itu kembali kepada bahasa. Ya, yaitu ishtirakul ladzi fi harfi ila. Ya. Keseragaman makna pada huruf ila. Ya.
Maksudnya apa huruf ila? Wa fi ismil yadi fi kalamil Arab. Dan juga sebab perselisihan mereka tentang makna huruf ila, huruf jer. Ya, yang antum yang sudah belajar nahwu pasti paham ini huruf jer, ya kan? Huruf jer ila itu salah satu. Apa makna huruf jer ila di situ? Ya. Dan juga pada sebab kedua itu tentang nama apa itu yad, tangan dalam bahasa Arab. Jadi sebabnya itu tadi. Dua-duanya kembali kepada bahasa. Ya, huruf jer. Baik, di sini belum mengatakan wa dzalika anna harfa ila marratan yadullu ala kalamil Arab ala al-ghayah. Kenapa? Karena huruf ila ya kadang-kadang itu menunjukkan dalam bahasa Arab maknanya ghayah. Apa itu ghayah? Puncak, akhir. Ya. Baik. Ila contohnya. Ya, contohnya kita mengatakan dengan bahasa Arab kita. Ya, zahabtu ila suqi. Baik. Saya pergi ila ke pasar. Baik, ila di situ maknanya ghayah. Puncaknya saya berjalan sampai ke pasar. Bisa dipahami ya? Itu dia. Ya. Kemudian mana dia? Kemudian juga wa marratan yakunu bi makna ma'a, dan juga terkadang ila itu memiliki arti ma'a bersama. Jadi banyak makna huruf jar. Ya. Huruf jar ila itu diantara maknanya adalah lil ghayah. Ya. Dan ini makna utama daripada yang paling banyak daripada makna ila itu adalah lil ghayah. Dan juga apa? Bermakna huruf ma'ah. Baik, maknanya bersama. Baik. Ya. Wal yad, dan juga yad aidon ya fi kalamil Arab ya. Dan juga masalah yang berikutnya adalah makna tangan dalam bahasa Arab. Kadang-kadang dimutlakan, dimaksudkan itu adalah 3 makna. Terkadang al-kaf faqat, terkadang maksudnya adalah cuma telapak tangan. Itu makna yad. Ya. Itu makna yad. Makna yad secara mutlak ketika disebutkan yad maka adalah al-kaf yad. Ya. Makanya kalau masalah hukum tangan, perintah Allah Subhanahu wa taala, as-sariqu was-sariqatu faqtahu aydiyahuma. Baik. Orang mencuri laki-laki dan perempuan maka potonglah tangan yad, tangan mereka. Baik. Di mana dipotong tangannya mereka? Ijma' para ulama adalah di pergelangan tangan. Jadi tangan kalau dimutlakkan itu adalah maknanya pergelangan, ini telapak tangan. Ya. Baik. Kemudian itu dia juga kadang dimaknanya adalah al-kaf wal dhira', dan juga kadang dimaksudkan tangan itu adalah telapak dan juga ini apa lengan. Itu dalam bahasa Arab. Ya. Jadi makna tangan itu kadang dimaksudkan cuma tangan saja, telapak tangan, kadang juga dimaksudkan dengan apa? Dhira', yaitu lengan, dan juga terkadang dimaksudkan itu adalah apa? Dengan al-adad. Mana itu? Ini dia. Ya, atas lengan ini. Ya, apa namanya kalau kita sekarang? Pergelangan. Masa pergelangan ini? Ini apa namanya kalau kita? Otot apa? Ya, ini lengan ini dia. Ya, ini bahasa Arabnya beda-beda loh. Kalau ini kaf, ya tangan semua ini itu yad dalam bahasa Arab, yad itu kadang dimaksudkan cuma kaf, telapak tangan. Ya, kemudian kadang disebutkan zira'. Ini zira', ini lengan tangan. Kalau ini mirfaq, ini siku. Tahu? Kemudian yang ini belum ada bahasa Indonesia kan? Lengan atas. Oh iya, lengan atas itu. Lengan bawah mana? Oh gitu. Baik. Jadi ini dia, kan dimasukkan dengan lengan atas. Ya. Sudah? Itu sebabnya. Jadi perselisihan para ulama dalam masalah ini, itu tadi pembahasan tadi. Pertama kembali pada huruf mana jar ila. Ya. Ila di sini maknanya apa? Ada yang memang dua-duanya benar maknanya, ya. Apa? Lil ghayah, gitu kan? Untuk menunjukkan batas akhir atau puncak, ya, dan juga menunjukkan tentang bersama. Dan juga makna tangan dalam bahasa Arab itu memiliki banyak makna. Ya. Ada maksudnya cuma tangan ini, ada juga maksudnya zira', yaitu lengan, ya, dan juga lengan atas. Baik ya. Kemudian beliau mengatakan apa? Mana tadi? Faman ja'ala ila bimakna ma'a, ya. Ya. Dan barang siapa yang mengatakan, ya, ila itu bermakna ma'a, maka
Mana dia? Baik. Barang siapa yang menjala ila bermakna ma'a, barang siapa yang mengatakan bahwasanya huruf jar ila di situ maknanya adalah ma'a, dan dia memahami bahwasanya maksud ia dalam bahasa Arab dalam ayat Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah gabungan 3 anggota tangan tadi, yaitu telapak tangan, kemudian lengan bawah dengan lengan atas, maka aujaba dukhuluhuma fil ghasl, maka wajib memasukkannya ke dalam apa? Ke dalam apa? Ke dalam anggota yang dicuci. Maksudnya siku itu termasuk yang dicuci, ya. Bisa dipahami? Ya. Baik. Contohnya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, kalau ila dalam Al-Qur'an ila bermakna ghaya, itu apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang masalah. Ya. Summa aqimus apa? Siyama ilal lail. Ya. Summa aqimus siyama ilal lail. Baik, dari sudut pandang bahasa, ya, di situ Allah mengatakan, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, sampai ila, sampai malam. Pertanyaannya, ya, apakah malam masuk dalam kategori waktu yang kita menahan makan dan minum ataukah tidak? Tidak. Karena pas datang langsung berhenti. Betul kan? Ya. Apa? Ya, ketika sudah terbenamnya matahari, tak, itu akhir apa? Itu akhir daripada apa? Itu belum masuk akhir daripada siang, dan itu pas baru masuk malam. Di situ waktu. Adapun kalau kita buka, ya sudah masuk malam. Gitu kan? Terkadang kita berbuka, kita karena terlambat, kadang sudah masuk malam, sudah berjalan terus, karena dia tetap berjalan. Tapi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, tsumma aqimus siyama ilal lail. Tapi sampai kapan? Malam tidak masuk dalam perintah untuk berpuasa. Paham enggak? Jadi berpuasa itu cuma waktu waktu siang, malam tidak. Maka sempurnakanlah puasa sampai malam. Berarti malam tidak masuk dalam waktu yang dipuasakan. Betul apa enggak? Tidak masuk. Kalau antum lihat maksud sedikitnya itulah, disitulah proses pergantian antara waktu dan malam. Apakah disitu dikatakan malam? Ketika sudah terbenam matahari, tak. Saya begini, bagaimana kan? Ya. Ketika matahari turun langsung detik terakhirannya itu, ya, itulah detik waktu berbuka, sudah diizinkan berbuka puasa. Jadi jaraknya apa? Ya. Kalau antum melihat sedikit, hitungan 1 detik. Kalau kita melihat daripada perbuatan kita, kita sudah berbuka, sudah masuk waktu malam. Tetapi perintah untuk berbuka itu adalah detik terakhir daripada siang. Setelah melewati garis ya, matahari garis anunya, dia sudah berpindah ke waktu malam, dan itu sudah waktu izin untuk berbuka. Prakteknya pasti kita sudah masuk waktu malam, karena dia terus berjalan. Bisa dipahami kan? Ya. Sekarang saya mengatakan, ya, udkhul ilal bab. Maksudnya antum datang, misalkan atini ilal bab. Pertanyaannya, ya, datang saya sampai depan pintu. Ya, sampai depan pintu. Pertanyaannya, apakah antum depan pintu? Apakah antum ilal bab, saya bilang sampai pintu. Tapi pertanyaannya, apakah antum masuk dalam rumah apa? Depan pintu. Tidak. Jadi ilal batas dia. Ya. Bisa dipahami ya? Tsum atimus siyama ilal lail. Kemudian apa? Ya, adapun juga makna ila, ya, bermakna ma'a juga dalam Al-Qur'an ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum." Jangan kalian makan harta mereka ila. Ya, ila di situ. Tapi maknanya ma'a. Jangan kalian wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Maksudnya ma'a amwalikum. Jangan kalian makan harta mereka bersama dengan harta kalian. Baik. Di situ
ya perbedaan pendapat para ulama dalam masalah hal tersebut. Mana tadi? Oman fahima min ilal ghaya min aliyat lal mufad ya lam yakun al hadd indahu dakhilan fil mahdud wa lam yadkhulna fil ghasl. Ya, mana tadi? Hampir mana saya baca? Baik, wa man fahima, begitu kan? Sampai situ kan? Dan barang siapa yang memahami, ya. Min ila itu maknanya ila di situ adalah huruf lil ghaya untuk batas akhir. Ya. Dan juga dia memahami daripada iyad itu adalah apa yang dibawa. Dia memahami iyad itu adalah telapak tangan dan cuma lengan bawah saja. Maka berarti dia tidak memasukkan mirfak, ya, siku itu dalam apa? Dalam ghusl. Ya, tidak wajib untuk dighusl karena ila sampai ke siku. Sampai ke siku mana? Ya ini batasan mana ujung luarnya siku. Ya. Jadi sampai apa? Batas siku kan ini kalau kita kata anggaplah di sini. Ini siku. Berarti ila sampai ke siku, berarti siku itu tidak masuk di depannya. Ya, bukan ila itu bukan sampai di sini. Tapi kalau mananya ma'a berarti ma'a siku. Begitu kan? Ma'a apa? Kalau mananya ila di situ adalah ma'a, berarti itu artinya ma'al mirfaq, bersamaan dengan siku. Berarti siku masuk. Tapi kalau maknanya adalah lil ghaya, berarti ini tidak masuk. Ya. Sampai apa? Sampai siku. Sekarang antum main bahasa. Tidak. Dalam dari dia karena masalah kembali pada bahasa. Itu dari makanya khilafnya di situ kembali pada bahasa tentang makna pertama makna tangan. Kalau dipahami dari tangan di situ tadi, ya Allah mengatakan faqsilu aydiyakum. Ya, itu kalau jumhur mengatakan tangan di situ maksudnya adalah 3 yang kita sebutkan tadi, telapak tangan lengan bawah dan lengan atas. Berarti masuk ya ayat perintah mencuci tangan dalam ayat tersebut itu masuk juga apa? Siku. Ya. Begitu juga dengan kalau ketika mereka memahami makna ila di situ maknanya ma'a bersama. Ya. Berarti apa? Di situ faqsilu apa di situ wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Berarti artinya kalau maknanya ila di situ adalah ma'a, berarti cucilah ya wajah kalian dan tangan kalian ma'a marafiq bersamaan dengan siku. Itu ila kalau maknanya ma'a. Tapi kalau ya, sebagian ulama daripada mazhab Malikiyah mengatakan maksud perintah tangan dalam yang dicuci tangan dalam ayat itu adalah apa? Adalah tangan, maksud tangan situ adalah zira dan apa? Telapak tangan dengan lengan tangan bagian bawah. Itu dia tangan. Tapi berarti perintah dicuci ada cuma ini saja. Ya. Dan ini siku tidak termaksud. Dan mana ilah di situ adalah lil ghaya. Lil ghaya menunjukkan bahwasanya batasannya dia di situ. Batasannya kalau seperti kita katakan, kalau kita anukan, selalu antum datang kepada saya sampai depan pintu. Apakah antum masuk ke dalam pintu? Tidak. Batasan mana depan pintu? Mana batasannya? Ilal bab. Antum tidak masuk ke dalam. Paham enggak? Ya. Antum tidak masuk. Antum tapi berada di luar. Jadi, ya ila kalau maknanya lil ghaya berarti siku itu tidak masuk. Antum paham enggak maksudnya? Hah? Ya. Imam apa Imam? Tentang goya, Ustaz. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, goya kan ini masuk fasih tasir. Beliau definisikan goya hukum ma qablaha mukhalifun ma ba'daha. Seperti bila di sini marofik sini tidak tercap gasal karena hukum setelah fasih tasir itu berbeda dengan hukum setelah sebelum takdilah. Hah? Apa gimana? Hukum ma qablaha mukhalifun ma ba'daha. Iya betul. Iya. Berarti yang sebelum berbeda hukumnya dengan setelah takdilah. Maksudnya bagaimana? Faksilu coba untuk terapkan kaidah antum bagaimana tadi? Beliau mendefinisikan goya. Al-hukmu ma qablaha mukhalifun ma ba'daha. Mukhalifun ma ba'daha. Baik. Hukum proses sebelum kata ilah berbeda dengan proses setelah
Iya. Karena apa kalau ila gitu kan? Ila itu dia apa yang gini loh. Ya. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Baik. Berarti ilal marafiq sampai ke lengan. Berarti lengan tidak masuk. Paham enggak maksudnya? Siku, ya, apa sih? Siku dia tidak Bagaimana kalau bahasan sama kan? Baik ya. Saya mengatakan sama antum. Ya. Saya berikan contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah berikan contoh tadi, ya. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemarin pembahasan kita dalam ilmu ushul fikih kita sudah jelaskan ini. Ya, semua tentang apa? Pembahasan itu kan. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian apa? Sempurnakan puasa. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu kan perintah Allah untuk berpuasa pada siang hari kan? Tsumma atimmus siyam ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam hari ilal lail. Baik. Menunjukkan bahwasanya lail itu tidak masuk dalam perintah untuk berpuasa. Paham maksudnya? Ya, lail itu tidak masuk dalam perintah untuk kita puasa. Berarti sebelum masuknya lail kita apa? Sudah berbuka. Jadi puasa itu cuma sampai siang saja. Ya malam sebagai batas. Tidak. Malam cuma wajib tidak. Sekarang pertanyaan saya, malam itu, malam, ya, apakah perintah wajib untuk berpuasa? Kalau antum mungkin mengatakan 1 juz 1 detik, gitu kan? Kan sekarang perubahannya kan berdetik itu. Ya. Kalau antum mengatakan bahwasanya ketika detik terbenamnya matahari atau kategorikan itu malam, gitu kan? Ya itulah batas awal daripada malam. Yang 1 detik itu. Berarti yang 1 detik itu, setelah 1 detik itu bukan lagi perintah untuk berpuasa. Antum sampai di situ mana kapan dikatakan malam? Kapan dikatakan batasan malam? Terbenamnya matahari. Itu mulai di malam. Stop. Ketika terbenamnya matahari, stop. Kita berhenti untuk berpuasa. Berarti setelah itu tidak ada lagi puasa. Berarti apakah malam? Ya. Malam itu diperintahkan untuk berpuasa? Tidak diperintahkan. Ya, di situ makna ilah. Ya. Di situ makna ilah. Ilah itu tidak apa yang setelahnya itu tidak masuk dari apa yang sebelumnya. Baik. Antum nanti lagi kembalikan pada pembahasan itu ya. Antum tinggal cari lagi masalah itu. Bagaimana intah itu? Iya, akhir. Ya. Gimana? Kemarin di Rasul Nazar itu kan malaiki wajib ilahi wajib. Makanya sudah sempurna puasa sampai orang berpuasa. Betul. Itu. Apa? Jadi malam juga sebagai detik juga. 1 detik itu, itulah makanya saya bilang. 1 detik itu, ya, 1 detik tadi, yaitu terbenamnya matahari, itulah awal daripada malam. Baik. Setelah 1 detik itu, ya, jadi pertanyaan saya, kapan kita boleh untuk berpuasa? Boleh untuk berbuka. Baik. Ketika waktu masuk ilal lail, masuk malam. Baik. Kapan itu malam? Setelah terbenam. Terbenamnya matahari. Kalau kita mau mengatakan detik, ya, detik terakhirnya, detik terbenamnya matahari itu adalah apa? Awal lail dan akhir daripada siang. Paham nggak? Maksudnya perintah puasanya, Batasnya gitu. Prakteknya malaiki Lah, baik. Berarti malam itu sebagai pemutus. Malam itu sebagai Iya bagi pemutus. Terbenamnya matahari itu pemutus antara siang dan awal daripada malam. Hitungnya puasa sampai dengan malam. Terbenamnya. Sekarang kapan akhir siang? Sekarang kan membahas kapan akhir siang dan kapan awal malam. Maksudnya mungkin hitungnya ini puasa. Tidak, saya tanya antum, gitu kan? Kapan akhir siang? Antum jelaskan kepada anda. Kapan itu akhirnya siang? Dan kapan awalnya malam? Akhirnya siang adalah awalnya malam. Awalnya malam ada akhirnya siang. Itu dia. Iya, bersamaan. Saya tanya antum sekarang. Antum kan tadi kebingungan hanya kita tadi. Antum makin malam, betul.
Ketika terbang malam, antum masuk dia sebagai akhir, itu awal malam, gitu kan? Dan pertanyaan saya, kapan akhirnya siang? Ya? Kapan akhirnya siang? Itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Dan itulah batasnya. Kalau seperti kita bilang, depan pintu, mana anunya pintu? Bilangnya kamar. Itu dia depan di situ, berarti saya antum ya, jumpai anak sampai apa? Antum ke rumah anak sampai depan pintu. Sekarang pertanyaan saya, ya, apakah pas pintu tadi itu, ya, dinding pintu sana gila tadi, itu termasuk rumah atau di luar rumah? Ya itulah dia di situ loh. Ada titik yang mana dia di situ adalah apa? Seperti tadi saya bilang, terbenamnya matahari. Maka saya tanya sama antum, kapan awal malam dan kapan akhir malam? Jelaskan kepada anak. Kapan akhirnya siang? Cocokkah kaidah itu diterapkan di Apa itu? malah itu wajib lebih cocokkah diterapkan di had-had seperti ini? Tidak. Ya. Berarti poinnya tidak cocok diterapkan seperti ini. Tidak anu. Ya. Karena mana ilah gitu kan, itu lil ghaya, batasan terakhir. Makanya saya bilang tadi, kalau kita kan kita berpikir ketika terbenam matahari itu adalah awal malam. Betul. Tapi pertanyaan saya, kapan akhir siang? Ya itu dia. Berarti apa? Jadi terbenamnya matahari itu adalah apa? Itu dia malam sih. Itu dia tidak ada statusnya. Kalau kita mungkin kita katakan begitu. Ya. Dia bukan siang, dia juga bukan malam. Makanya perintah summa aqimus siyama ila lail. Tapi perintah ya, Allah mengatakan summa, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Pertanyaannya sampai malam. Pertanyaannya kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Apakah malam diperintahkan untuk berpuasa? Tapi bisa kan sampai malam. Maksudnya sampai apa? Maksud malam berakhirnya siang. Dan terbenamnya matahari itulah awal dan akhir, awal malam dan akhir daripada siang. Malam itu tidak masuk. Kalau kita mau katakan ya tanah sengketa ya. Kalau kita mau tanya. Ya, itu dia. Ala kulli hal ya. Mana ilah itu tidak memasukkan kalimat yang setelahnya. Ya. Tidak masuk kalimat setelahnya ilah, ya. Ya. Saya tidak memasukkan apa? Kalimat setelahnya itu tidak masuk dari apa kalimat yang sebelumnya, ya. Jadi seperti coba contohnya dari sini apa tadi? Ini dia wudu. Baik. Kemudian cucilah tangan kalian sampai ke siku. Ya. Siku itu tidak masuk dalam bagian perintah untuk mencuci. Kalau makna ilah di situ adalah apa? Batasnya dia. Makanya di sini. Sekarang kita lihat mana batasan di siku. Sekitar kita lihat itu. Anggaplah sekarang begini. Ya. Saya bilang antum dekat kepada anak sampai ke meja. Sekarang cuma antum dekat. Sampai ke meja. Dekatkan buku sampai ke meja. Pertanyaan. Apakah buku ini, gitu kan, masuk? Ya, paham? Dan meja, ujung meja ini, lihat mana batasannya? Ada batasannya kan? Paham nggak? Ada batasannya nggak? Ujung buku ada nggak space jarak dengan ujung meja ini? Ada. Jadi kalau antum mau sekarang lihat sikunya antum, lihat nih, mana batasan siku? Kita anggap kita garis sedikit begini, Kemudian, berarti apa ya? Ini garis ini adalah pemisah antara apa? Antara siku dengan bawah. Ada nggak pembedaan? Mana batasnya sekarang saya? Mana batasnya siku? Mana awalnya siku dan mana akhirnya lengan? Itu saja ini. Oh tidak bersamaan. Ya. Mana akhirnya siku? Sama tadi pembahasan kita. Mana akhir malam? Mana awal malam? Mana akhir siang? Sekarang dari anggota tubuh kita, mana akhir siku dan mana akhir lengan dengan mana awal siku. Berarti awal siku ujungnya itu pasti ada ujungnya. Ujungnya lengan, batasnya kalau kita mengatakan, kita anggaplah kita garis begini, ya. Inilah awalnya lengan, berarti siku tidak akhir lengan, berarti siku tidak
Tidak masuk. Ilal marafiq. Ya, faksilu aydiyakum, tangan kalian ilal marafiq, sampai ke siku. Mana batasannya siku? Ini siku punya batas. Batas pertama siku itulah batasnya siku. Berarti sampai di situ, dia berarti sikunya tidak masuk. Mungkin saya berikan gambar lagi pada tanah. Antum ya, jangan coba-coba ya, lewati batas tanah saya. Baik. Sekarang tanah Anda dengan tanah antum bersambung. Betul kan? Ada sekarang pertanyaan saya, ya, apakah ya antum ketika berada pas garis batas kita, antum masuk ke dalam tanah saya? Saya berikan contoh lagi mungkin lebih. Baik. Ini antara apa? Sejadah toh dengan. Baik. Saya mengatakan begini. Baik. Ini saya akan begini sekarang. Ya. Baik. Batas men dengan sejadah. Ada space. Sekarang pertanyaan saya, gitu kan? Ini kan batas tadi. Ya, ini sejadah. Sekarang sekarang sejadahnya masuk daripada yang kita lakukan, mana batasnya? Tidak. Ya. Saya berinjak ya sampai ke sejadah. Antum bisa paham nggak? Gimana padang biasanya ini? Apa? Seperti tadi analoginya seperti meja. Kalau berbicara meja itu adalah bagian secara utuh itu meja. Ya. Kalau sisi sebelah dalam itu hanya dari separuh meja. Kalau bicara meja maka keseluruhan secara meja. Misalnya tadi. Iya. Jawab gimana ya? Tadi ketika Ustadz mengatakan bahwa saya sampai di meja hanya begini. Iya. Padahal benda meja ini sebuah seperti Iya, itulah ini. makanya itu. Maka nanti berakhir meja sampai di sini. Iya, tidak. Makanya sampai itu kan lilgoya. Batasan meja paling antum kalau di sini batasan ujung. Iya, kita berbicara masalah meja. Meja ini ada materialnya. Sama dengan ini siku. Ada materialnya. Iya, ada material. Artinya berbentuk dia benda luas. Iya. Kalau kita hanya sampai ini, hanya pinggirnya meja. Ya, itulah. Kita belum sampai kepada meja asli. Meja asli ini Iya. ada ruang yang. Iya, makanya itulah saya bilang. Ilah itu lilgoya sampai batas akhir. Ya, batas bukan batas ini dia, bukan batas paling dalam, tapi batas mana awal daripada meja, daripada siku. Baik, seperti tadi saya katakan, ya. Kemudian cucilah tangan sampai ke siku. Baik. Siku, mana dia batasnya siku? Baik, kalau anggaplah kita buat garisan. Baik, saya bilang ya. Garisan yang ini, baik, inilah dia batasan siku. Berarti udah antum sudah sampai. Kalau antum lebih daripada garisan batasan siku tadi, itu bukan lagi sampai siku, tapi masuklah siku. Tapi Babu, ambilkan sekarang agak coba perpanjang tuh segaris anunya supaya kita selesaikan ini. Ya. Baik, saya buatlah batasan mana dari tangan ini ya. Baik, saya buatlah batasan siku ya, tidak mungkin cuma satu garis, mustahil, betul? Siku tidak mungkin cuma satu garis yang saya buat begini, tidak mungkin, betul kan? Antum setuju nggak? Kalau siku cuma satu garisan begini, tidak mungkin. Tapi ini adalah batasan saya mau buat sekarang. Siku batasannya dari sini, ya, ini dia. Siku sampai ke sini, ya. Baik. Allah memerintahkan apa? Kemudian cucilah tangan kalian sampai ke siku. Cuci tangan sampai ke siku. Ini siku, berarti selesai. Ini batasannya. Sampai ke siku, ini sudah sampai siku belum? Udah sampai, ini dia batasan. Makanya dikatakan lilghaya. Makanya para ulama, jumhur ulama mengatakan tidak, mana ilah di situ bukan lilghaya, tapi maknanya ma. Dan kalau maknanya ma, berarti cucilah tanganmu bersama dengan siku. Berarti siku masuk, anggota siku itu masuk bagian dicuci. Tapi kalau sampai siku, berarti sampai batasannya dia. Ini tidak masuk. Bisa dipahami, Pak? Anda paham sekarang ya? Masih Sudah paham, Ustaz. Hanya tadi berbicarakan ini persoalan belum tuntas. Artinya pertanyaan mungkin dalam hati kawan-kawan ini, mereka tidak puas dengan jawaban seperti itu, Ustaz. Iya. Mereka menganalogikan bahwa yang namanya batas itu termasuk yang siku. Tidak. Batas siku itu bukan, itu awal. Makanya seperti tadi kita bahas summa aqimus siyama ila lail. Kan pembahasan di situ.
Antum terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari itu antum mengatakan dia bagian daripada malam. Tidak. Terbenamnya matahari itu adalah apa? Batas daripada malam dan siang. Ya. Ya, makanya saya katakan, kalau antum mau mengatakan bahwasanya terbenamnya matahari, detik terbenamnya matahari itu adalah awal malam, saya tanyakan kapan akhir daripada siang? Itu dia. Kapan akhir daripada siang? Ya awal malam. Baik, ya itu dia. Ya. Antum kita apa? Ini makanya saya bilang ini kembali kepada makna bahasa ya. Harus dikembalikan kepada bahasa. Kita pahami secara bahasa. Baik ya. Saya baca sedikit. Udah selesai ya? Baik, kayaknya udah selesai ya. Kita cukupkan karena pembahasan kita seru ya. Ya. Enak kan? Kalau begini tidak bosan antum. Ya. Baik, kita cukupkan. Nanti insya Allah kita lanjutkan ya. Santai saja karena ini belum selesai. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Siapa? Ada yang bertanya? Baik, kalau ada yang bertanya, fadhal. Ada? Ya. Dan ya, silakan sambil suara. Baik, ya. Sekarang ya betul, ya. Al-khuruj minal khilafil aula, ya. Makanya seperti yang tadi antum betul ya, jazakallahu khair. Ketika kita ragu dalam pembahasan suatu masalah, ya. Hanya saya bilang itu tadi, bilang apakah ada orang seperti begitu gitu kan? Ya, kalau misalkan ada, ya betul. Para ulama sudah menjelaskan bahwasanya khurujul minal khilafi aula, ya. Kita keluar daripada khilaf para ulama itu lebih utama. Kita melakukan sesuatu yang disepakati para ulama. Itu ketika apa? Ya, ketika memang bisa kita gunakan ketika kita keadaan bingung ataupun mungkin dalam hal-hal yang lain. Makanya para ulama kadang itu mengatakan ya, mengarahkan kita untuk keluar daripada masalah khilaf. Ya. Tapi itu bukan suatu kaidah yang paten. Maksudnya bisa kita jadikan dalil bahwasanya ketika berarti tidak boleh tuh kita mau ambil khilaf ya. Tapi bagi orang yang tidak betul-betul bingung, maka dia gunakan kaidah yang disebutkan oleh para ulama tadi, ya, khuruj daripada khilaf itu lebih utama. Baik, jazakallahu khair. Ada lagi? Apa sih sebenarnya kaidahnya khilaf ini di kalangan para ulama? Sementara ada turun kita al-khuruj minal khilaf aula. Baik, ya, disitulah sekarang kita lihat ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan berbagai macam karakter dan tabiat yang berbeda-beda, dengan kecondongan dan hobi yang berbeda-beda. Ya. Makanya mungkin sering antum mendengarkan bahwasanya khilaful ummati rahmah. Disandarkan pada hadis itu bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ulama menyebutkan bahwasanya ucapan itu bisa diterapkan dalam masalah fikih seperti ini. Ya. Bahwasanya khilaf para ulama dalam masalah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran kepada orang-orang untuk bisa beragama lebih ya, mudah. Karena kenapa? Ya. Sekarang kita lihat gitu. Para ulama kita sendiri tentunya mereka punya, ketika misalkan cuma satu saja antum pegang, gitu kan? Dan antum yakin sebenarnya sekarang saja antum saya kita punya pikiran, setiap kita punya pikiran. Ya. Dan antum tidak bisa memaksakan pikiran itu kepada orang lain. Misalkan seperti yang kita bahas tadi, ya, Anda sudah kedepankan argumentasi dan Anda kuatkan, tapi antum tentunya punya pikiran. Kalau semuanya harus gitu kan, harus mengikuti apa pikiran saya, tentunya masyaqqah bagi orang lain. Makanya disitulah masalah pembahasan fikih itu adalah kelonggaran bagi umat Islam itu sendiri. Ya. Jadi karena kita punya kecenderungan masing-masing. Karena pemahaman antum beda dengan saya, gitu kan? Ataupun ulama-ulama kita, kalau semuanya kita bisa satukan, kenapa harus ada perselisihan para ulama? Baik. Kalau di mazhabnya Abu Hanifah dia ini berbeda antara ziyadah ala-nas dengan ta'aruf dengan nas. Beda dong. Ziyadah ala-nas, kaidah usul fikih ziyadah ala-nas dengan ta'aruf ala-nas ya beda. Ya, ta'aruf ala-nas, ya.
Dia itu ta'arud nas itu antara dalil dengan dalil. Ya. Ini mengatakan ini mengatakan ini. Itu dia makan ta'arud. Tapi kalau ziyadah ala nas, dia ingin menghapus suatu nas tersebut. Makanya mereka tidak amalkan nas itu. Apa itu? Yang tambahannya, ziyadahnya mereka Tidak amalkan. Tapi kalau ta'arud mereka palingkan maknanya. Iya. Kalau ta'arud maka pasti ketika ada ta'arudul adillah, ketika para dalil itu ketika dalil itu saling kontradiktif gitu kan, maka ada metode para ulama untuk mengamalkan dengan metode jamak, ya. Nanti dilihat kalau tidak dapat menjamak, dilihat apa daripada nasakh dan mansukh. Itu metode-metode para ulama dalam menggabungkan dalil-dalil yang saling bertentangan, ya. Ya, makanya tadi baik, sudah ya? Nggak ada lagi? Baik. Bismillah. Pertanyaan dari penyimak live streaming. Barakallahu fiikum Ustaz. Bagaimana dengan seseorang yang sedang melakukan rangkaian ibadah umroh, tawaf, lalu kemudian batal wudu karena buang angin? Apakah boleh mengerjakan wajib wudu yang 4 anggota badan saja dengan memakai air zam-zam terdekat? Karena seperti kita ketahui bersama WC jauh dan jamaah begitu padat. Baik, ya betul ya. Sekarang faedah pembahasan kita muncul faedahnya daripada pertanyaan saudara atau saudari kita yang bertanya ini. Ya, saya bilang para ulama membahas ini penting, gitu kan? Baik, berkaitan dengan pertanyaan tadi, nah boleh ketika kita dalam keadaan kronik, ya, mungkin karena susah air atau mungkin karena tempat yang sangat sulit kita untuk berwudu, maka kita mencukupkan untuk membasuh 4 anggota tubuh tadi, yaitu wajah, ya. Tapi kita basuh wajah dengan tangan sampai ke siku, kemudian mengusap kepala dengan membasuh kaki. Nah, boleh ketika kita tawaf, kemudian batal wudu kita keluar, kemudian cuci 4 anggota tubuh yang kita sebutkan dalam penjelasan tadi dengan air zam-zam. Air zam-zam boleh untuk digunakan berwudu, cari tempat yang terdekat, ya. Karena kalau mau keluar sangat sulit sekali. Baik, itu dia, boleh. Setelah itu dia lanjutkan, ya. Ya, kalau tadi dia ketika batal wudunya, misalkan di putaran kelima, dia tandai. Misalkan kalau putaran kelimanya itu di Hajarul Aswad, pas di Hajarul Aswad putaran kelima batal wudunya, maka dia keluar, ya, ambil air zam-zam yang terdekat dan dia membasuh supaya lebih cepat mungkin, ya. Apalagi kalau dia dia keramaian, maka cukup dia membasuh 4 anggota tubuh tadi, kemudian melanjutkan tawafnya di tempat dia terakhir batal wudunya, yaitu dari Hajarul Aswad. Dia tinggal tambah 2 putaran, karena tadi 5 sudah, ya, kemudian dia tambah 2 putaran. Nanti salah satu pembahasan para ulama nanti adalah masalah juga mengusap kepala. Nanti insya Allah pekan depan kita sudah akan selesaikan. Dan ini pembahasan ini sangat penting, terutama bagi akhwat. Pembahasan ini terutama bagi akhwat, ya, mengusap. Khilaf para ulama tentang mengusap kepala, ya, antara jumhur ulama dengan Syafi'iyah, ya, atau dengan Hanafiyah pula. Ya, nanti ini sangat penting, apalagi ketika umroh ataupun haji, tempat keramaian. Pembahasannya ini sangat sangat membantu sekali, ya. Makanya bagi akhwatnya jangan malas-malas datang belajar, ya. Semangat terus kita selesaikan pengajian kita ini dan kita tutup perjumpaan kita dengan doa atau zikir kepada majelis. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.